Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Jadi poinnya adalah karena ini menjelang pilkada, maka ada tiga penilaian yang harus kita ukur. Yang pertama adalah etikability-nya dulu. Secara moral ini the right person apa tidak? Iki orangnya sopo ini, ada urusan apa ini, punya etika apa tidak? Kira-kira mau jadi pemimpin, mau merampok apa mau ngurusin negara, kan itu ya. Yang kedua adalah intelektualitasnya. Artinya dia punya kapasitas nggak untuk berpikir mencari solusi dari problem yang ada di masyarakat. Tapi kembali tadi ukuran Bang Rocky yang benar menurut akal sehat adalah etikability-nya dulu, lihat. Kira-kira dia masuk ke dalam standar etikability-nya, baru kemudian intelektualitasnya, terakhir baru elektabilitasnya. Ya. Soal demokrasi, kalau semua pedagang kaki lima otaknya ada 7 seperti beliau, dan masih ada kesempatan untuk calon Bupati Bojonegoro, saya akan pilih dia. Apa itu? Dia mengerti kaitan makro mikro, dia mengerti psikologi politik, dia mengerti bagaimana menumbuhkan harapan dengan kondisi deflasi, tuan. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk berpikir tersedia sebetulnya. Bahwa ada orang yang malas berpikir karena udah kenyang, sebaliknya ada orang yang tidak mampu lagi berpikir karena terlalu lapar. Itu yang kita sebut sebagai urusan publik. Kenapa dia tidak mampu berpikir? Ya karena dia kenyang. Kenapa dia kehilangan pikiran? Karena habis disogok. Karena itu fungsi dari kita untuk menerangkan bahwa demokrasi itu adalah pertengkaran pikiran. Demokrasi bukan alat, bukan tujuan, tapi suasana. Suasana untuk memungkinkan pikiran itu dipertengkarkan dalam suhu akademis. Itu dasarnya. Jadi kalau orang bilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu biasa aja. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu demokrasi itu. Jadi di mana-mana dalam bentuk apapun, kalau ada pemerintahan akal, maka kita percaya persaingan akal itu akan menghentikan cawe-cawe money politics. Itu yang kita sebut sebagai idealnya. Saya mau capai ideal itu dan percaya bahwa kemampuan kita untuk memakai akal dasarnya dari awal kemerdekaan kita. Semua pemimpin awal kita itu pakai akal, nggak pakai amplop. Jadi kenapa kita pesimis bahwa akal nggak bisa dihidupkan lagi? Regain our past, protect our future dengan cara berpikir itu. Jadi Bapak tadi pedagang kaki lima membatalkan sendiri pesimisme dia tuh. Karena tadinya kita pesimis, tapi ya uraian Bapak sendiri membuktikan bahwa sebagai pedagang kaki lima, kakinya cuma 5 tapi otaknya 7 itu. Jadi otak akan mendahului kaki itu. Itu yang memungkinkan saya bisa percaya dengan Bapak tuh. Bagaimana kita percaya bahwa narasi seorang pedagang kaki lima jauh melampaui narasi seorang wakil presiden hari ini? Poin itu yang mesti kita ingat. Jadi tidak perlu peduli dengan kabinet, pakai prinsip bahwa saya mandiri dalam berpikir. Dalam profesi apapun, kemampuan berpikir itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tuhan memberi kita otak 100%. Tapi statistik mengatakan seluruh dunia yang kita pakai cuma 14%. Nah kita nggak tahu di negeri ini para petinggi politik makainya berapa persen. Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Ya karena dikasih 100% cuma pakai 14%, malaikat akan tanya kalau begitu 76% dipakai buat apa? Ya dipakai buat korupsi. Ya pasti masuk neraka. Kan gampang melihat itu. Tapi sekali lagi saya ingin bersahabat dengan Bapak kelima karena dia memperlihatkan bahwa akal akan ketemu akal di dalam diskusi hari ini. Dengkul akan ketemu dengkul kalau kita tidak mulai mengedarkan akal sehat. Jadi halangi dengkul ketemu dengkul, pastikan akal ketemu akal. Itu contoh yang bagus dan saya pujikan bahwa ada pikiran berakal dari pojok kecil, pikiran berakal dari pojok kecil di pinggir sawah yang penuh dengan kodok. Bayangkan misalnya di belakang kita ada kodok, cebong,
tapi pikiran kita tidak jadi cebong. Sementara di istana guru besar, profesor, doktor, tapi cara berpikirnya lebih lemah dari cebong. Ada kabinet baru dan kita tahu tadi kabinet itu besar, kita nggak tahu, kita belum lihat fungsinya apa nanti. Problem kita di Indonesia cuma 3. Satu adalah soal ketersediaan energi, 2 adalah daya dukung pangan kita, 3 adalah soal pertahanan. 3 ini kita lihat kapasitas di dalam kabinet itu siapa aja tuh. Kan semuanya fokus pada 3 ini aja kan. Kan mestinya kalau Pak Prabowo tanya teman-teman di Bojonegoro misalnya, kabinetnya bentuknya apa ya? 3 menteri aja. 1 menteri pangan, 1 menteri pertahanan, 1 menteri energi. Selesai. Cukup 3. Amerika menterinya cuma 14. Efisien itu. Tetapi tadi karena tukar tambah politik dibikin lebar panjang gitu. Yang lain nggak diperlukan sebetulnya. Ada apa? Kementerian Informasi itu. Apa pentingnya ada Kementerian Informasi? Bukankah informasi itu hak rakyat untuk mengucapkan pikiran? Ngapain dibirokrasikan hak rakyat itu? Tapi udahlah, itu kita tahu bahwa Pak Prabowo pasti ada dalam tekanan politik sehingga dia bahkan mesti ambil bagian utama dari kabinet Pak Jokowi untuk dijadikan kabinet dia tuh. Sangat mungkin dalam 30 hari ke depan akan ada reshuffle lagi itu. Oke, Bapak, mestinya Bapak siapa namanya tadi Bapak? Saya Hairul, Pak. Pak Hairul, mestinya jadi ketua BPIP itu. Karena mampu untuk melihat apa sih fungsi Pancasila itu. Apa fungsi ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip untuk menerangkan urusan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu fungsi akidahnya ada di situ dalam semua agama. Tapi fungsi muamalah itu diurus oleh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, apalagi fungsi kelima itu. Jadi kita mulai bandingkan atau bedakan antara elemen teologis dari Pancasila ada di sila pertama dan elemen sosiologis di 4 sila berikutnya. Sekarang kalau kita tanya mana lebih penting, sila pertama apa sila kelima? Iya, sila pertama lebih penting buat mereka yang sudah terpenuhi rasa laparnya. Lebih banyak orang ada di jalan ketika maghrib nyari makanan ketimbang pergi ke masjid, karena ada tuntutan real yaitu rasa laparnya tuh. Tentu kita akan berdoa, tetapi negara tidak boleh diurus hanya dengan doa. Ada APBD yang mampu untuk kita pakai tanpa sepengetahuan Tuhan untuk membela kemanusiaan dan beradab, keadilan sosial. Anda tidak perlu melapor pada Tuhan bahwa APBD sudah diturunkan. Kita langsung rasakan bahwa pemerintah peduli pada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, peduli pada sila kelima, keadilan sosial. Dengan cara itu ketuhanan yang Maha Esa sudah dihubungkan ke atas. Jadi negara itu diurus melalui ayat-ayat muamalah, bukan oleh ayat-ayat akidah. Ayat akidah itu ayat personal. Nah, kita mau bedakan itu bagus betul. Jadi diucapkan dengan baik bahwa Pancasila itu adalah ide penuntun peradaban. Dia memberi kita semacam teguran, oh ini ibadahnya kurang, karena itu harus banyak berdoa. Tapi jangan lupa, kita banyak berdoa sementara pejabat itu korup, nggak ada gunanya. Maka kita tagih secara politik sila kedua dan sila kelima itu. Kan kita nggak bisa bilang ya itu dia korupsi karena kurang beribadah, enggak, karena dia rakus, itu masalahnya itu. Nah, kerakusan itu harus diubah menjadi delik korupsi. Seorang koruptor itu dia lebih rendah dari binatang itu. Binatang kalau dia kenyang dia berhenti makan. Koruptor udah kenyang pun dia masih merampas makanan orang lain, makanan rakyat. Jadi dia lebih rendah dari binatang. Nah, kemampuan ini yang mesti kita ucapkan secara lantang aja, bahwa kita menghendaki Pancasila itu diaktifkan pada sila kedua dan sila kelima itu. Sila pertama itu adalah urusan batin kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu.
Tapi sila kedua dan sila kelima, keadilan sosial, kemanusiaan dan beradab, itu adalah tugas negara untuk memuliakan rakyatnya tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan perintah pada rakyat, tapi perintah pada kekuasaan. Yang pertama kali mesti amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kekuasaan, karena mereka yang melayani kita itu. Jadi jangan kita dituntut amar ma'ruf nahi mungkar sementara penguasa itu korupsi tiap hari itu. Jadi sekali lagi betul, jadi ini saya menganggap bahwa IQ di ruangan ini begitu tinggi, kepekaan terhadap keadilan dari bapak pedagang kaki lima, ibu yang mempersoalkan kedudukan perempuan di dalam pembuatan kebijakan, dan bapak yang mampu untuk menghidupkan pikiran bahwa Pancasila itu adalah fungsi untuk menghasilkan keadilan. Jadi bayangkan misalnya di kita di sini udah ada 3 orang yang akalnya sehat dan IQ-nya sangat tinggi. Kalau 3 IQ ini saya tukar dengan IQ yang dilantik kemarin di MPR, masih ada kembalian ke sini.